Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya ada di kelas 8C SMP Muhammadiyah Merauke. Kita akan praktek bagaimana cara mengurus jenazah dari awal sampai dengan akhir, ya. Yang pertama, ketika seorang meninggal, dia akan sakratul maut, dan sakratul maut itu sangat sakit sekali, sehingga biasanya mata dari jenazah akan terbuka, ya. Maka silakan ditutup matanya sambil mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian kita harus mengikat beberapa tempat yang ada di dalam tubuhnya. Yang pertama harus kita ikat adalah dagunya. Silakan diikat dagunya. Kenapa diikat? Karena biasanya mulutnya akan terbuka. Kemudian ragil, silakan ikat bagian tangannya. Ya, tangannya disilangkan, kemudian diikat. Ya, agak dibantu. Dijawab, bisa dimiringkan sedikit. Dia punya ini. Bisa dimiringkan sedikit itu. Kemudian kita ikat tengahnya juga, tangannya silakan diikat. Kemudian bagian kakinya juga diikat, silakan. Kenapa perlu kita ikat beberapa tempat agar jenazahnya lurus, ya? Karena ketika seorang meninggal terlalu lama dia akan kaku badannya. Jadi kita harus segera ikat. Baik, kemudian silakan Adi ambil kain jariknya. Kain jariknya diambil dan ditutup dengan kain jarik. Dan ketika sudah kita tutup dengan kain jarik, ya, maka jenazahnya akan kita letakkan di ruang tamu biasanya, ya. Untuk apa? Untuk takziah, ya. Orang-orang yang ingin takziah untuk melihat daripada jenazah yang meninggal. Sekarang kita ada di sesi memandikan jenazah. Ingat, ketika memandikan jenazah, kita tidak boleh melihat aurat jenazah. Tidak boleh jenazahnya semuanya dibuka, ya. Untuk kali ini, jenazah itu kalau dimandikan, wanita memandikan wanita, laki-laki memandikan laki-laki, ya. Kalau mau beda jenis, maka dia harus anak di bawah umur, boleh ini dimandikan. Kali ini kita jenazahnya akan kita praktek model wanita, tapi anggaplah ini yang di depan bukan wanita, ya. Anggaplah ini contoh saja, ya. Baik, kalau jenazahnya wanita mungkin kita boleh buka sampai di atas dadanya. Silakan dibuka sampai di atas dadanya. Kemudian mungkin boleh sampai lututnya, boleh. Silakan angkat sampai lututnya. Diangkat sampai lututnya. Bila jenazahnya laki-laki, boleh kita sampai perutnya mungkin. Coba kita buka sampai perut, seperti apa? Jadi seperti itu, ya. Kurang lebih seperti itu. Satu hal lagi, ketika kita memandikan jenazah, maka talinya dilepas, ya. Tali yang di tangan kita lepas, silakan. Kaki juga lepas, iya. Jadi lurus ke bawah saja, ya. Silakan diambil. Baik, kemudian jenazah ini masih pakai pakaian, maka silakan dilepas pakaiannya. Bila pakaiannya gampang dilepas, langsung aja dilepas. Tapi bila pakaiannya susah dilepas, kita bisa menggunting kanan dan kiri bajunya, ya, sehingga apa? Terlepas semua pakaiannya, ya. Dan untuk membersihkan jenazahnya, ya, kita mau mencucinya itu di bawah kain, ya. Jadi kita mencuci di bawah kain seperti itu, ya. Oke, baik. Sekarang kita mulai membersihkan, ya. Yang pertama kita lakukan adalah mengangkat sedikit jenazahnya, diangkat. Silakan diangkat jenazah sedikit. Kemudian bayi haki silakan diurut perutnya. Silakan diurut perutnya. Ini untuk apa? Untuk tarik panjang ke bawah, coba. Agak tarik panjang ke bawah. Iya. Ini untuk apa? Untuk mengeluarkan kotoran yang ada di perutnya tersebut, ya. Makanya kita ada ganjalan di bawah. Tugasnya untuk apa? Biar kotorannya langsung turun ke bawah, ya. Kemudian silakan anggaplah dicebok, ya. Kita harus cebok atas sama bawahnya. Tidak usah dipraktekkan, ya. Kita langsung ke sesi selanjutnya, yaitu kita silakan ditaruh kembali. Kemudian kita membersihkan mulutnya. Silakan dibersihkan mulutnya. Ya, kita bisa menggunakan kapas, bisa menggunakan sikat dan seterusnya. Tapi kalau bisa menggunakan yang gampang dibersihkan, ya. Seperti itu. Jangan sampai lecet dan seterusnya. Kemudian silakan bersihkan hidungnya.
2 lubang hidungnya, boleh kita pakai cotton bud, kain boleh. Kemudian kita bersihkan 2 telinganya. Baik, kemudian silakan dikeramas rambutnya. Baik. Kemudian silakan digosok-gosok beberapa anggota tubuh dari jenazahnya, silakan digosok-gosok ya sampai dengan bersih. Yang tadi digosok kebanyakan bagian atas, sekarang kita gosok bagian belakangnya. Miringkan sedikit jenazah. Ya, kemudian silakan gosok belakangnya. Ya, seperti itu, ya. Kemudian balikan lagi. Digosok dibalik selanjutnya. Iya, kemudian digosok lagi, ya. Iya. Siap. Oke. Dan ditaruh kembali. Siap. Sekarang jenazah sudah kita bersihkan. Selanjutnya silakan kita wudukan jenazahnya. Silakan Dafa Ogis wudukan jenazahnya. Pertama tangannya dulu, telapak tangannya disilakan. Telapak tangannya dibersihkan, ya. Selesai, kemudian silakan mulutnya dibersihkan. Kemudian muka. Setelah muka, kedua tangan kanan dulu. Ya, kanan sampai siku 3 kali, 1, 2, 3. Kemudian yang sebelah kiri 1, 2, 3. Kemudian kepala sekali saja, ya. Kemudian terakhir raka, silakan dibersihkan kaki kanan dan kirinya 3 kali, ya. 1, 2, 3. Kemudian 1, 2, 3. Baik, maka selesai sudah jenazahnya dimandikan, ya. Diwudukan. Kemudian setelah selesai diwudukan, kita siram dengan air kapur barus, ya. Ada kapur barus di situ. Biasanya kita tumbuk, kemudian kita taruh di dalam ember, kemudian disiram ke sekujur tubuh jenazah, ya. Baik, sekarang sudah selesai dimandikan, maka apa yang kita lakukan selanjutnya adalah menghanduki jenazah. Silakan ambil kain kafan, anggaplah ini sebagai handuk. Silakan ambil kain kafan sebagai handuknya. Ya, tarik aja sembarang. Iya. Iya. Kemudian kita bersihkan dari atas sampai bawah, dihandukin, ya. Seperti orang menghanduki seperti biasa. Ya, dihandukin, dan seterusnya. Sudah kering semua. Kemudian kita lanjutkan dihandukinnya, ya. Handukin sudah selesai semua. Ada tipe lain, kalau kita mau mengeringkan jenazah, silakan ditutup saja dengan kain jarik atau kain sarung segala macam. Kemudian kain yang basah banget kita tarik, silakan ditarik kain basahnya, iya. Ya, ditarik semuanya. Nah, kemudian cara mengeringnya adalah ditempel-tempelkan, ya, biar kering semuanya. Baik, sekarang sudah kering jenazahnya. Kita ambil kain yang kering lagi, kemudian kita tutupi kembali. Jadi ini kita pakai kain, ya, pakai itu aja, kain jarik aja, ya. Silakan dimasukin kembali di atasnya. Jadi yang kain kafan ini kain basah, ya. Kemudian kita ambil kain keringnya. Silakan diambil, tarik, ya, ditarik. Oke, silakan tutup. Dan ini menunjukkan apa? Agar kita tidak melihat daripada aurat jenazah tersebut, ya, seperti itu. Maka selesailah kita memandikan jenazah dan kita masuk ke sesi selanjutnya. Sekarang kita masuk ke sesi mengafani jenazah. Maka di jenazah ini yang kita lakukan pertama adalah meletakkan tali jenazahnya. Boleh 5, boleh 7 dan seterusnya sesuai dengan kemauan kita. Untuk kita pakai yang 7 dulu, ya. Yang paling atas itu untuk di atas kepala, kemudian yang kedua untuk leher, yang ketiga untuk dada, yang keempat untuk pinggang, yang kelima untuk lutut, yang keenam untuk mata kaki, yang ketujuh untuk di bawah mata kaki, ya. Setelah disiapkan tali, kita silakan ambil kain kafannya, silakan diambil. Silakan diambil kain kafannya semuanya. Dan perlu kita perhatikan juga tentang besarnya jenazah, ya. Jadi ketika jenazahnya panjangnya berapa, silakan diatur sesuai dengan jenazahnya. Baik, silakan diatur. 1 lapisan untuk laki-laki, 3 lapis, untuk perempuan 5 lapis, ya, seperti itu. Silakan diatur jenazahnya. Baik, ketika sudah siap talinya, kita silakan
letakkan kain kafannya. Untuk kali ini kita buat satu lapis 2 kain kafan karena kain kafannya tidak terlalu lebar ya. Kalau bisa lebih bagus beli kain kafan yang lebih lebar, kemudian lebih bagus lah kualitasnya ya. Baik, ini sudah satu lapis, kemudian 2 lapisnya silakan. Iya, sudah 2 lapis. Kemudian kita buat, karena ini jenazahnya perempuan, satu taruh di tengah untuk gaunnya, untuk sarungnya ya. Kita buat di tengah. Ya, itu di tengah. Kemudian ini gaunnya ya, gamis. Kemudian silakan buat segitiga untuk kepalanya. Kemudian sarungnya, ada sarungnya tadi? Satu kain untuk sarung. Mana untuk kain yang sarung? Silakan yang terakhir bagian sarungnya ditaruh. Ya, maka jadilah total 5 lapis ya. Jadi 2 lapis bawah, kemudian gaun ketiga, kemudian jilbab keempat, kemudian sarung kelima ya. Baik, silakan diambil jenazahnya, silakan diangkat. Silakan jenazahnya diangkat. Satu baris, 3 orang aja ya, 3 orang aja, 1 baris. Silakan diangkat. Nanti jangan seperti ini ya, 1 baris aja, 1 baris. Oke. Siap, ditaruh di situ. Oke. Baik, setelah jenazahnya diletakkan, maka kita mulai prosesi membungkusnya. Pertama, silakan buka sedikit bagian atasnya, kepalanya silakan dibuka. Sampai dada lah ya, sampai di atas dada. Buka sampai di atas dada. Ya, kemudian pakaikan jilbabnya. Dibuat jilbab. Kayak gini kebuka. Ya. Dibuat jilbab, ya. Jilbab. Jilbab berarti gimana jilbab? Oke, silakan pasang jilbabnya. Baik, kemudian silakan pasang sarungnya. Sarungnya kalau sarung itu berarti di atas mata kaki ya. Silakan diputar sarungnya. Baik, silakan diangkat sarungnya. Ya, lapisan kedua sarung. Kemudian lapisan ketiganya adalah gaunnya ya atau gamisnya. Silakan ditutup lagi. Tutup lagi, ya. Tutup. Ya, kemudian gamisnya silakan ditutup lagi. Ini terjadi kesalahan dalam pembelian kain ya. Jadi emang harus beli kain yang lebih lebar ya. Baik, kemudian lapis selanjutnya ditutup. Ya. Tutup lagi. Iya, silakan. Ya, ditutup. Baik, silakan lapis selanjutnya ditutup. Iya. Satu lagi. Satu lagi, iya. Iya, ini. Silakan tutup lagi. Baik, kemudian lapisan paling bawah silakan ditutup. Iya, satu lagi. Baik, kemudian tadi kita katakan di dalamnya masih ada apa? Kain jarik ya. Maka silakan diambil. Silakan ditarik. Kenapa kita lakukan seperti ini? Biar tidak melihat aurat jenazahnya ya. Silakan ditarik. Tarik yang kuat aja. Tapi kalau jenazah agak pelan ya, karena takutnya lecet segala macam. Iya. Baik. Tadi ada sedikit kelupaan, yaitu kita perlu meletakkan beberapa kapas ya. Kalau kapas kita masukkan ke lubang hidung, kemudian lubang telinga, kemudian di kemaluan atas sama kemaluan bawah. Itu cukup dikasih kapas yang banyak saja ya, seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke sesi mengikat jenazah. Silakan diikat jenazahnya. Diikat dengan simpul yang hidup ya, dan di sebelah kiri ya. Sebelah kirinya mana? Sini berarti ya, sebelah sini. Silakan disimpul. Simpul. Ya, semuanya diikat silakan. Mulai. Ikat semuanya. Ya, dan talinya diikat di sebelah kiri. Simpulin aja dulu, ya, simpulin dulu aja. Nanti kalian tarik di sebelah kiri. Kenapa kita taruh sebelah kiri?
karena nanti ketika di dalam kuburan jenazahnya akan dihadapkan ke arah kiblat dan kita langsung bisa melepaskan talinya ya, seperti itu. Sudah? Itu belum ini. Diikat yang kuat, kemudian letakkan di sebelah kiri. Disimpul ya, jangan diikat saja, disimpul juga. Oke, taruh di sebelah kiri. Kiri. Ya, sini. Oke. Baik, kita sudah membungkus semuanya, sudah diikat semuanya. Silakan ditutup kembali dengan kain jariknya. Maka ketika ditutup dengan kain jarik, jenazahnya sudah siap untuk disolatkan ya. Akan dibawa ke masjid atau ke musola untuk disolatkan jenazah. Maka kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Baik, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu mensolati jenazah. Bila jenazahnya perempuan maka di arah perut, bila jenazahnya laki-laki maka di arah kepala. Coba di sebelah kepala, ya seperti itu ya. Karena ini jenazahnya perempuan, silakan kembali ke arah perut. Salat jenazah tidak pakai azan, tidak pakai qomat, tidak pakai sujud, tidak pakai ruku. Jadi softnya paling bagus minimal 3 soft ya. 1, 2, 3 ya, 3 soft seperti itu. Dan kita ada 3 takbir, ada 4 takbir ya. Tidak pakai ruku, tidak pakai sujud. Baik, kita akan mulai salat jenazahnya. Silakan bersiap-siap. Baik, takbir pertama, Allahu Akbar. Ini membaca surat Al-Fatihah, Alhamdulillah sampai dengan selesai. Kemudian takbir kembali, Allahu Akbar. Ini membaca salawat Allahumma sholli ala Muhammad sampai selesai. Kemudian takbir kembali, Allahu Akbar. Ini membaca Allahumma gfir lahu kalau laki-laki, Allahumma gfir laha kalau perempuan, Allahumma gfir lahuma kalau kalau banyak orang, Allahumma gfir lahu. Kemudian takbir terakhir, Allahu Akbar. Ini ada yang membaca, ada yang tidak membaca. Kalau yang membaca dia akan membaca Allahumma la tahrimna dan seterusnya. Tapi kita tidak pakai membaca ya. Kita langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka selesailah salat jenazah kita. Baik, sekarang kita ada di akhir sesi, yaitu menguburkan jenazah. Yang ini sebagai orang yang ada di luar kuburan, luar liang lahat. Dan ini adalah orang-orang yang ada di dalam liang kuburan ya. Baik, sekarang tugasnya adalah diangkat dulu ininya, talinya, kainnya silakan dilepas ya, kemudian diletakkan, kemudian ditaruh, silakan. Dan ingat nanti ketika diangkat meletakkannya dari arah kaki ya, tidak baku hadap. Silakan diangkat, iya, dibawa ke arah kaki. Ya, maju. Silakan Farhannya maju. Menyerahkan ke yang di liang lahat sambil mengucapkan Bismillah wa ala millati Rasulillah ya. Silakan dibawa terus, ya, terus sampai ke ujung. Iya. Baik. Kemudian mejanya ini anggaplah sebagai liang lahatnya. Silakan diletakkan ke liang lahat. Ya, diletakkan. Baik. Ya, lurus ke atas. Iya. Dan jenazah biasanya tidak kita hadapkan mukanya ke arah atas, tapi kita arahkan ke arah kiblat. Silakan dimiringkan. Ya, dimiringkan. Kemudian biasanya kita buat bola-bola tanah dan diganjal. Silakan diganjal. Satu lagi. Sampai jenazahnya miring ya. Karena ini boneka ya, kita nggak bisa miring banget. Anggaplah itu sudah miring. Kemudian silakan dilepas tali-talinya. Tadi kita buat tali di sebelah kiri ya, maka silakan dilepas talinya di sebelah kiri. Ya, silakan dibuka. Kenapa perlu dilepas? Biar segera dimakan sama binatang-binatang yang ada di dalam kuburan ya, seperti itu. Baik, dilepas saja, nggak usah dikumpulin lagi. Dan biasanya setelah itu kita tutup dengan papan-papan, dan setelah papan-papan kita tutup dengan tanah ya, dan selesailah prosesi penguburan jenazah kita. Baik, telah selesai semua sesi ya, praktek pengurusan jenazah kita dari kelas 8C SMP Muhammadiyah Merauke kelompok putra ya.
Kali ini kita praktekkan bagaimana cara mengurus jenazah wanita, ya. Dan harapannya dengan kita mengetahui cara mengurus jenazah, bila ada keluarga kita, kerabat kita, atau tetangga kita yang meminta bantuan kita untuk mengurus jenazah, kita bisa maju untuk mengurus jenazah. Karena jarang yang mau mengurus jenazah dan seterusnya. Baik, itu aja mungkin yang dapat Ustadz sampaikan. Bila ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan bila ada salahnya itu dari kesalahan Ustadz pribadi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.